Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Al-Hawari dari kelas TI 19E2 dengan NIM 311910695. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Ahmad Turmuzi, Eskom Mkom. Mungkin di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu oscillator. Nah, langsung saja pengertian oscillator. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, di sini ada 7 model oscillator. Berikut ini merupakan 7 model oscillator yang pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antara perangkat komputer. Yang pertama itu ada application layer atau lapisan yang ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua ini adalah presentation layer atau lapisan yang keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk menetralisirkan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu ada session layer atau lapisan yang kelima. Session layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Nah, yang keempat, di sini yang keempat ada transport layer atau lapisan yang keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Yang kelima itu ada network layer atau lapisan yang ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Di sini ada yang keenam. Yang keenam data link layer atau lapisan yang kedua. Nah, pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan atau flow control. Pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Ada yang yang ketujuh, Yang ketujuh itu ada physical layer atau lapisan yang pertama. Dan model oscillator yang terakhir ini dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Nah, di sini ada cara kerja oscillator. Nah, untuk memahami cara kerja oscillator sendiri Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerimanya dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini ada kesimpulan oscillator. Di sini kesimpulan oscillator adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Oscillator juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application presentation, session transport, network data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan.
Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.